Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Abdul Hafid. Saya di sini akan mempresentasikan tentang buying and merchandising untuk PAS mata kuliah pemasaran jasa dan retail. Oke, langsung saja. Materi ini diambil dari materi retail kelima, yaitu retail buying and merchandising. Jadi apa itu buying and merchandising? Buying adalah kita sebagai retailer atau pengecer membeli barang ke supplier dalam jumlah besar agar mendapatkan harga yang lebih murah atau potongan harga. Sedangkan merchandising adalah menjual barang yang kita beli dari supplier tadi dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembeliannya. Jadi ini organizational buying decision making. Yang pertama adalah identification of need, yaitu kita harus mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh calon pelanggan. Biasanya melakukan survei pasar terlebih dahulu di lokasi sekitar tempat kita mendirikan tempat retail. Yang kedua adalah establishing objectives and specification. Kita menetapkan sasaran dan kualitas produknya pada siapa kita menjual. Yang ketiga, identifying buying alternatives, yaitu kita mencari supplier mana yang menyediakan produk yang kita cari dengan berbagai kondisi masing-masing suppliernya. Yang keempat, evaluating alternative buying actions, yaitu evaluasi supplier mana yang lebih affordable untuk dipilih setelah melakukan berbagai perbandingan dengan supplier yang lain. Yang terakhir adalah selecting the supplier. Kita memilih supplier yang paling cocok setelah melalui berbagai pertimbangan. Lanjut ke retail buying cycle. Yang pertama, range review, yaitu mempelajari dari periode perdagangan sebelumnya untuk memungkinkan perkiraan penjualan dan anggaran yang realistis dibuat untuk musim mendatang. Yang kedua, identification of potential products and suppliers. Pengecer sangat terlibat dalam pencarian sourcing, kegiatan di mana pengecer mencari masuk produk dengan menyelidiki perusahaan yang tepat yang berpotensi menyediakan barang untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan pelanggan. Yang ketiga adalah evaluation of potential product and suppliers, yaitu memilih produk untuk pengecer membutuhkan perencanaan dan pengorganisasian yang cermat tentang rangkaian produk oleh tim pembelian. Price planning melibatkan kompilasi produk dalam parameter keuangan dan desain sesuai dengan selera dan gaya hidup target atau pelanggan. Yang keempat, pre-selection. Pre-selection setelah price planning telah dilakukan, pedagang atau pengecer mengevaluasi prototip produk yang telah mereka pilih hingga saat ini dalam bentuk sampel atau foto. Pengecer dapat mengadakan pertemuan pada tahap pemilihan ketika dapat menilai cara kerja semua produk bersama secara keseluruhan untuk meriksa apakah mereka memiliki arsitektur harga yang bisa ditetapkan. Lanjut yang kelima, final selection of products and suppliers adalah pertemuan kunci untuk fungsi pembelian yang dihadiri oleh senior manajemen seperti manajer pembelian dan perdagangan ketika keputusan dibuat untuk produk mana yang akan dijual oleh pengecer. Yang keenam, monitoring the critical path. Pedagang harus bekerja kembali dari tanggal pengiriman untuk membangun jalur kritis yang terdiri dari tanggal-tanggal penting dalam proses produksi dan pengiriman yang perlu dipatuhi untuk memenuhi tenggat waktu atau deadline. Ini memungkinkan mereka untuk meriksa apakah semuanya berjalan sesuai rencana yang ada di toko untuk periode perdagangan yang telah direncanakan. Yang ketujuh, trading repeat orders and markdowns, yaitu mengelola distribusi dan pengiriman stok selama periode penjualan sering disebut ke dalam sektor retail sebagai perdagangan. Selama periode perdagangan, sementara produk tersedia untuk dijual kepada konsumen, pedagang memantau angka penjualan secara teratur. Yang delapan, evaluation of product and suppliers performance. Pengecer menilai total angka penjualan produk selama periode waktu tertentu. Data detail mengenai angka penjualan dan margin keuntungan dari produk yang dijual retailer di masa lalu
biasanya disusun oleh pengecer besar atau pengecer independen. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.